Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evangelia Dwilda Ferdinandus, bidan Magister Kesehatan, salah satu dosen dari Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika proses belajar tidak hanya berhenti pada teori, tetapi langsung bisa dirasakan seolah-olah kita berada dalam situasi nyata? Hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk masuk ke sebuah pengalaman belajar yang baru, inovasi pembelajaran berbasis simulasi. Inovasi pembelajaran kali ini saya lakukan pada mata kuliah pelayanan kontrasepsi dengan kode mata kuliah KBL 502 dengan pokok bahasan pemasangan implan 2 batang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS pada semester 2 pendidikan profesi bidan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memberikan berbagai metode pelayanan kontrasepsi yang komprehensif, yang aman dan sesuai kebutuhan individu dalam pelaksanaan promosi kesehatan, upaya preventif, deteksi dini, screening, serta pendokumentasian pelayanan kontrasepsi, dan mengevaluasi mutu pelayanan kontrasepsi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas asuhan kebidanan secara menyeluruh. Setelah mahasiswa melakukan diskusi kasus, saya mengajak mahasiswa melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang dengan menggunakan media pembelajaran LTHF, yaitu lengan implan, yang membantu memberikan gambaran yang mudah kepada mahasiswa terkait pemasangan implan 2 batang. Selanjutnya, mari kita simak video pengajaran yang saya lakukan melalui diskusi kasus dan simulasi pemasangan implan 2 batang sebagai contoh implementasi strategi inovatif dalam mewujudkan kolaborasi dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini, di akhir sesi ini, yaitu tatap muka yang kedua, di minggu pertama, sesuai RPS, mahasiswa pendidikan profesi diharapkan mampu menganalisis kasus terkait pemasangan implan 2 batang, serta melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang. Ya, mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan kasus yang kalian temukan saat di puskesmas terkait pemasangan implan 2 batang. Monggo silakan. Oke. Ya. Ya, Bu, izin menyampaikan hasil dari saya kemarin ya Bu ya. Jadi saya kemarin waktu praktek di Puskesmas Jagir, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan buat memasang implan Bu sama bidannya. Jadi itu mengalami ketakutan dari efek samping kenaikan berat badannya, begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Lala ya, sudah memberikan kasus yang ditemukan dan sudah mencoba ya. Gimana perasaannya waktu itu? Deg-degan, tegang Bu. Oke. Yang dilakukan pemasangan implan 1 batang dan pada ibu yang dilakukan pemasangan implan 2 batang itu tidak ada perbedaan signifikan gitu. Yang dilakukan terkait perubahan berat badan dan siklus haidnya gitu, sehingga tugas kita sebagai bidan itu bisa menyampaikan juga evidence base-nya bahwa ibu tidak perlu khawatir. Baik, itu tadi diskusi kita ya terkait pemasangan implan 2 batang ya. Persiapan alat dan bahan yang kita lakukan pada pemasangan implan 2 batang. Alat yang dipersiapkan. Oke, untuk akses video ini kalian bisa melakukan melalui Hebat e-learning. Untuk hari ini kita selesai untuk diskusi kasus. Setelah ini kita lanjut ke ruang lab untuk simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi kasus ya terkait pemasangan implan 2 batang. Saat ini kita akan melakukan simulasi pemasangan implan 2 batang. Metode yang dilakukan yaitu dengan simulasi. Jadi simulasi yang seperti Ibu Eva sampaikan tadi adalah melakukan tindakan yang menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Jadi ini ada skenario. Nanti saya bacakan skenarionya. Kalian sebagai partisipan dan Bu Eva sebagai fasilitator. Ya. Untuk petunjuk bagi partisipan saya bacakan ya. Jadi topiknya adalah pemasangan kontrasepsi implan 2 batang
di mana mahasiswa mampu melakukan pemasangan kontrasepsi implan 2 batang. Untuk tujuannya mulai dari tata laksana sesuai diagnosis, komunikasi efektif dengan anggota tim, pasien, dan keluarga, pembagian kerja dan kerjasama tim, berpikir kritis dalam mengambil keputusan klinis, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, di sini alokasinya untuk briefing sekitar 5 menit, implementasi nanti simulasi sekitar 10 menit, dan debrief di mana feedback akan diberikan selama 5 menit. Ya, skenarionya saya bacakan ya. Untuk seorang perempuan P1001 berumur 25 tahun. Jadi beliau datang ke tempat praktek mandiri bidan bersama suami, alasannya ingin menggunakan kontrasepsi implan. Jadi ibu dan suami sudah diberikan konseling dan sepakat untuk dilakukan pemasangan implan 2 batang. Ibu dan suami sudah melakukan informed consent. Ibu sudah membersihkan lengan kiri, jadi lengan yang tidak dominan, untuk dilakukan pemasangan. Mungkin ada dari kalian yang bersedia untuk menjadi bidan 1? Saya bersedia. Oke, ya dengan Melsa ya. Oke, baik. Silakan untuk memperhatikan atau menyiapkan alat dan bahannya, memastikan apakah ini sudah siap. Jika sudah siap, untuk simulasi bisa kita lakukan. Bu, ini saya suntikan suntikan biusnya terlebih dahulu. Mungkin nanti agak sedikit sakit ya, Bu ya. Permisi ya, Bu ya. Ini saya cubit sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit, Bu? Enggak ya. Bu, ini saya lakukan insisi ya, Bu ya. Permisi ya. Mungkin ada agak sedikit kerasa ya, Bu ya, tapi enggak sakit ya. Permisi ya. Permisi ya. Ini sudah ada 2 batang ya, Bu ya. Bu, ini kan sudah dipasang implan 2 batang. Ini jangka waktunya 3 tahun. Jadi ada ya. Nanti akan diberikan obat. Obatnya itu untuk meredakan rasa nyeri pasca insersi tadi, ya, Bu ya. Ya, tadi kita sudah mulai ini ya, sudah melakukan simulasi. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, gimana perasaannya yang melakukan simulasi? Mungkin bisa menyampaikan satu kata tentang perasaannya dan apa yang mau ditingkatkan ya dari simulasi yang sudah dilakukan. Mungkin untuk perasaannya Bu ya agak sedikit derdek ya Bu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa sebelum kita bertemu dengan pasien, kita bisa mempersiapkan bagaimana performa kita, bagaimana cara kita melakukan komunikasi, bagaimana kita mempersiapkan alat dan bahan. Seperti itu ya. Baik, mungkin kita dengar dulu dari observer. Baik, saya izin mengatakan apa yang sudah saya lihat ya Bu ya, dari tadi teman-teman sudah dipraktekkan. Untuk komunikasi antara tim dan kliennya sudah bagus. Untuk yang jadi peran bidannya itu sudah sangat komunikatif dengan ibunya. Kan observasi dari apa yang sudah dilakukan simulasi. Oke, baik, luar biasa ya kegiatan kita hari ini, yaitu simulasi pemasangan implan 2 batang. Tadi sudah dilakukan. Beberapa yang perlu kita tingkatkan seperti sudut dari pemasangan implan itu yang tepat adalah 45 derajat. Jadi megangnya 45 derajat, terus diinsisi, gitu ya, diinsisi tidak dengan 90 derajat, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah berpartisipasi untuk simulasi. Saya yakin ini pengalaman yang luar biasa. Kita akhiri untuk pertemuan simulasi. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.